Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil artikel kami mengenai topik yang sangat fundamental dalam kecerdasan buatan, yaitu Traveling Salesman Problem atau TSP. Secara spesifik, kami akan membandingkan dua algoritma yang sangat berbeda pendekatannya, yaitu algoritma Nearest Neighbor atau NN dan Branch and Bound atau BNB, untuk melihat bagaimana performa keduanya itu dalam menyelesaikan TSP menggunakan data benchmark. Terus sebelum kita masuk ke pemateri, perkenalkan kelompok 8 ada Abdus Somad, lalu ada Hana Nawal Ruzuli, dan juga Muhammad Zulfikar Syakil Ali. Oke, baik. Kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, apa itu TSP? TSP atau Traveling Salesman Problem adalah salah satu masalah optimasi paling klasik. Tujuan utamanya itu simple. Kita tuh diminta mencari rute terpendek agar seorang salesman itu bisa mengunjungi setiap kota atau setiap titik tepat satu kali dan harus kembali lagi ke kota awal. Dan kenapa ini penting? Karena masalah ini tuh ada di mana-mana, bukan cuma buat salesman. Contoh paling gampang itu adalah logistik dan pengiriman paket. Bayangin jika kurir JNT atau Shopee harus mencari rute paling efisien. Selain itu, ini juga dipakai di manufaktur, misalnya mengatur pergerakan motherboard pada mesin PCB agar menghemat waktu. Kalau tujuannya itu kedengarannya simpel, lalu kenapa masalah ini tuh jadi masalah besar di dunia komputasi? Ini karena TSP ini termasuk dalam masalah NP-hard. Artinya, eh, intinya masalah ini tuh punya kompleksitas faktorial. Artinya jumlah kemungkinan rute yang ada itu meledak secara faktorial dan seiring seiring bertambahnya jumlah kota. Jadi kita lihat skalanya, kalau kita punya 10 kota, itu ada lebih dari 3,6 juta kemungkinan rute. Begitu kita tambah kotanya jadi 20 kota, jumlah rutenya itu meledak jadi 2,4 kuintiliyun atau 10 pangkat 18. Kak, implikasinya, kita nggak mungkin pakai cara brute force atau mencoba semua rute satu persatu. Komputer super pun akan butuh waktu ribuan tahun. Karena itulah kita butuh algoritma yang cerdas untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tadi, penelitian kami itu fokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja, mana yang rutenya lebih pendek antara algoritma Nearest Breakboard atau NN dan Branch and Bound atau BNB di data yang sama. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan spesifik dari masing-masing algoritma itu saat dihadapkan pada data yang sama. Dan yang ketiga, bagaimana visualisasi grafis atau bentuk rute yang dihasilkan keduanya. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengetahui jawaban dari tiga hal tersebut, yaitu perbandingan kinerjanya, kelebihan dan kekurangannya, dan melihat hasil visualnya. Nah, algoritma cerdas tadi itu secara umum bisa dibagi jadi dua keluarga besar, yaitu yang pertama, algoritma eksak atau optimal. Sesuai namanya, tujuannya itu adalah mencari solusi terbaik yang dijamin 100% optimal. Contoh di pilihan kami ini adalah branch and bound. Namun kelemahannya, dia itu butuh waktu komputasi yang sangat besar alias sangat lambat. Lalu yang kedua ada algoritma heuristik atau perkiraan. Kalau yang ini tujuannya beda. Dia nggak menjamin solusi terbaik, tapi dia mencari solusi yang cukup baik atau mendekati optimal, tapi dalam waktu yang jauh lebih cepat. Contohnya adalah algoritma nearest neighbor. Jadi, ini adalah trade-off klasik di ilmu komputer, mau sempurna tapi lambat, itu eksak, atau cepat tapi cukup baik, itu heuristik. Selanjutnya, mari kita bedah yang pertama, yaitu algoritma nearest neighbor atau NN. Konsepnya, ini adalah algoritma heuristik yang paling simpel dan intuitif. Sifatnya itu rakus atau greedy. Dia hanya peduli dengan apa yang paling menguntungkan saat ini. Cara kerjanya, yang pertama, tentukan satu kota sebagai titik awal. Lalu yang kedua, dari kota saat ini, cari kota terdekat yang belum dikunjungi. Selanjutnya pindah ke kota terdekat tersebut dan ditandai sebagai telah dikunjungi. Lalu ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua kota dikunjungi. Lalu yang terakhir, setelah semua kota dikunjungi, kembali ke kota awal untuk menutup siklus. Karakteristiknya, kelebihan dia sangat cepat, kompleksitasnya itu O n kuadrat dan gampang diimplementasikan. Kekurangannya, hasilnya itu hampir pasti bukan yang optimal. Kenapa? Karena keputusan greedy di awal ini milih bisa jadi jebakan yang memaksa kita mengambil rute yang sangat jauh di langkah-langkah akhir. Baik, sekarang algoritma branch and bound atau BNB. Konsepnya ini adalah algoritma eksak
Dia itu cerdas, tujuannya itu mencari solusi optimal tanpa harus mengecek semua kuintilunan rute tadi. Cara kerjanya itu punya 3 langkah inti, yaitu branch, bound, dan prune. Yang pertama, branch atau bercabangan. Algoritma ini membangun pohon kemungkinan rute, jadi setiap simpul di pohon adalah rute parsial. Misal A ke B, A, A ke B, B ke D, dan selanjutnya. Lalu yang kedua ada bound atau pembatasan. Di setiap simpul, BNB menghitung lower bound atau batas bawah, yaitu estimasi biaya paling minimum untuk menyelesaikan rute dari titik itu. Lalu yang ketiga ada prune atau pemangkasan. Ini adalah kuncinya. Jika lower bound sebuah cabang, misal 500 km, sudah lebih buruk daripada solusi lengkap terbaik yang pernah ditemukan, misal 450 km, algoritma akan memangkas atau mengabaikan seluruh cabang itu dan triliunan anak-anaknya, karena dijamin tidak akan menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, karakteristiknya, kelebihan dari algoritma BNB ini dijamin 100% menemukan solusi optimal kalau kita mau menunggu. Lalu kekurangannya yaitu tetap aja sangat lambat untuk masalah yang jumlah kotanya itu sangat banyak. Prosedur penelitian. Berikut adalah tahapan sistematis yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Yang pertama, studi literatur. Peneliti mengeksplorasi konsep dasar dari TSP dan juga karakteristik dari kedua algoritma yang akan dibandingkan. Kajian literatur yang relevan juga diperiksa untuk memperoleh pemahaman mengenai metode, keunggulan, dan keterbatasan dari masing-masing cara. Yang kedua, pengumpulan data dan preprocessing data. Data diunduh dari TSP-LIB dan kemudian disesuaikan formatnya agar bisa digunakan dalam Python. Data dikonversi menjadi seluruh koordinat 2 dimensi. Yang ketiga, implementasi. Yang pertama, Nearest Neighbor diimplementasikan berdasarkan prinsip greedy, yang berarti memilih kota terdekat yang belum dikunjungi hingga semua kota terkunjungi dan kembali ke kota awal. Yang kedua, branch and bound diimplementasikan dengan membangun state space tree, menghitung lower bound pada setiap node, dan memotong cabang atau pruning yang tidak memiliki potensi untuk menghasilkan solusi lebih baik daripada batas atas yang sudah ada. Yang keempat, eksperimen pengujian. Pengujian dilakukan dengan memulai dari node 2. Untuk setiap algoritma, total jarak lintasan yang diperoleh dan waktu komputasi yang akan dibutuhkan pasti akan dicatat. Yang kelima, analisis. Hasil dari kedua algoritma dianalisis secara kuantitatif berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu efisiensi waktu dan kualitas solusi. Selain itu, lintasan rute divisualisasikan menggunakan pusaka matplotlib agar perbedaan struktur jalur dapat terlihat dengan jelas. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen komparatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk membandingkan 2 metode atau algoritma dalam menyelesaikan masalah yang sama. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada perbandingan kinerja antara algoritma Nearest Neighbor yang termasuk dalam kategori heuristik dengan algoritma Branch and Bound yang dikategorikan sebagai metode eksak dalam menyelesaikan Traveling Salesman Problem atau TSP menggunakan data standar benchmark. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif, di mana hasil dari kedua algoritma dianalisis dengan membandingkan akurasi solusi dan efisiensi dari komputasi. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel utama, yaitu variabel bebas yang termasuk dalam jenis algoritma yang digunakan, yaitu Nearest Neighbor dan juga Branch and Bound. Yang kedua, variabel terikat, yaitu total jarak lintasan terpendek dalam satuan jarak Euklidian, dan yang kedua adalah waktu komputasi dalam satuan detik. Kedua variabel terikat tersebut digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari masing-masing algoritma. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama adalah perangkat keras, yaitu laptop dengan prosesor minimal Intel Core i5 dan RAM 8GB untuk membantu proses komputasi. Yang kedua, perangkat lunak, yaitu Python 3.10 yang dioperasikan dalam Visual Studio Code. Yang ketiga, library pendukung. Dan yang terakhir adalah dataset, yaitu Ulysses 16 TSP dari TSP-LIB digunakan sebagai data uji. Kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan analisis algoritma dan mampu menampilkan visualisasi dari hasil lintasan secara akurat. Prosedur penelitian. Berikut adalah tahapan sistematis yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Yang pertama, studi literatur. Peneliti mengeksplorasi konsep dasar dari TSP dan juga karakteristik dari kedua algoritma yang akan dibandingkan. Kajian literatur yang relevan juga diperiksa untuk memperoleh pemahaman mengenai metode, keunggulan, dan keterbatasan dari masing-masing cara. Yang kedua, pengumpulan data dan preprocessing data. Data diunduh dari TSP-LIB dan kemudian disesuaikan formatnya agar bisa digunakan dalam Python. Data dikonversi menjadi seluruh koordinat 2 dimensi.
Yang ketiga, implementasi. Yang pertama, Near Snake Board diimplementasikan berdasarkan prinsip GOIDI yang berarti memilih kota terdekat yang belum dikunjungi hingga semua kota terkunjungi dan kembali ke kota awal. Yang kedua, Branch and Bound diimplementasikan dengan membangun state space tree, menghitung lower bound pada setiap node, dan memotong cabang atau pruning yang tidak memiliki potensi untuk menghasilkan solusi lebih baik daripada batas atas yang sudah ada. Yang keempat, eksperimen pengujian. Pengujian dilakukan dengan memulai dari node 2. Untuk setiap algoritma, total jarak lintasan yang diperoleh dan waktu komputasi yang akan dibutuhkan pasti akan dicatat. Yang kelima, analisis. Hasil dari kedua algoritma dianalisis secara kuantitatif berdasarkan dua kriteria utama, yaitu efisiensi waktu dan kualitas solusi. Selain itu, lintasan rute divisualisasikan menggunakan pustaka matplotlib agar perbedaan struktur jalur dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama adalah sebuah algoritma Near Board. Dalam algoritma Near Board, kita dapat menentukan rute terpendek dengan memilih titik terdekat secara berturut-turut mulai dari titik awal. Nah, hingga mencapai titik tujuan. Nah, dengan menggunakan data Ulysses 16 tadi dari benchmarking TSP dan dengan memilih not sama dengan 2, sebagai titik awal keberangkatan, nah diperoleh rute terpendeknya itu 2, 3, 4, 8, 1, 16, 13, 12, 14, 15, 6, 7, 10, 9, 15, 11, dan sampai 2. Nah, total jarak yang ditempuh untuk mencapai solusi optimal ini adalah 85,47. Nah, proses pencarian rute ini hanya memerlukan waktu komputasi yang sangat singkat, yaitu 0,000 detik, yang menunjukkan efisiensi algoritma dalam menemukan jalur terpendek antara titik-titik yang ada. Nah, grafik yang dihasilkan dari rute ini seperti gambar yang sebelah kanan, ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai jalur yang dilalui oleh algoritma dari Snarebot yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam konteksnya. Nah, untuk grafik ini menunjukkan rute yang sangat kacau dan tidak efisien. Terus yang kedua, terlihat banyak sekali garis yang saling bersilangan atau crossover, yang merupakan tanda jelas dari rute suboptimal. Terus, ini adalah hasil tipikal dari pendekatan gradient and algoritma melompat ke titik terdekat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang, yang mengakibatkan harus melompat jauh di langkah berikutnya. Oke, terus yang kedua, kita masuk ke dalam algoritma Branch and Bound atau BNB. Nah, dalam algoritma Branch and Bound, pendekatannya digunakan untuk menemukan solusi optimal adalah dengan membangun pohon keputusan dan mengeliminasi cabang-cabang yang tidak menjanjikan berdasarkan batas bawah atau lower bound. Nah, dengan menggunakan data Ulysses 16 dari benchmarking TSP dan dengan memilih not sama dengan 2 sebagai titik awal sebuah keberangkatan, diperoleh rute terpendek yang ditemukan adalah 2, 3, 16, 1, 8, 14, 13, 12, 7, 10, 9, 6, 5, 11, 15, 4,
2. Nah, total jarak yang ditempuh untuk mencapai solusi optimal ini adalah hanya 82,37. Meskipun algoritma ini lebih tepat dalam mencari solusi optimal, waktu komputasi yang dibutuhkan cukup lama, yaitu 3.875,28 detik. Nah, itu hampir 1 jam, yang menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam pencarian solusi. Nah, grafik yang dihasilkan menggambarkan jalur yang dilalui selama proses tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas tentang efisiensi serta kelebihan algoritma Breadth and Bound dalam menangani masalah optimal dengan tingkat akurasi tinggi. Nah, untuk grafiknya seperti di bawah ini. Nah, grafik ini menunjukkan rute yang jauh lebih baik, bersih, terstruktur, dan jelas lebih pendek. Terus untuk rutenya terlihat rapi, mengikuti kontur luar dari kumpulan titik dan menelusuri struktur internal secara efisien. Terus ini menunjukkan kemampuan BNB untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi yang optimal secara global. Untuk catatan penulis, penulis menyebutkan bahwa proses ini memakan waktu yang sangat lama. Nah, untuk pembahasan yang kualitas solusi atau jarak, Breadth and Bound itu 82,37 pemenangnya, National Board 85,47 kalah. Bahwasanya BNB menemukan rute yang lebih pendek daripada NN, ini menunjukkan buruknya solusi yang bisa dihasilkan oleh algoritma greedy sederhana. Untuk efisiensi atau waktu atau proses, National Board sangat cepat dan sederhana dalam prosesnya, sedangkan BNB sangat lambat, namun secara eksplisit menyatakan BNB mengeksplorasi semua solusi yang mungkin secara konseptual dan karena mengorbankan waktu komputasi yang sangat besar sehingga tidak praktis digunakan untuk data besar. Nah, untuk kesimpulannya yaitu poin pertama, dalam hal kualitas solusi jarak terpendek, algoritma Exact BNB 82,37 jauh mengungguli algoritma heuristik NN yaitu 85,47 pada data benchmark yang diuji. Poin kedua, terdapat trade-off yang fundamental. NN unggul mutlak dalam kecepatan komputasi dan kesederhanaan implementasi, namun mengorbankan kualitas solusi. BNB unggul mutlak dalam kualitas solusi, namun mengorbankan waktu komputasi yang besar, membuatnya tidak praktis untuk data tes yang besar. Untuk poin ketiga, pilihan algoritma di dunia nyata sangat bergantung pada kebutuhan. Apakah kita butuh solusi terbaik, tidak peduli berapa lama BNB untuk data kecil, atau apakah kita butuh solusi cukup baik dalam 5 detik NN untuk data besar. Jadi, kalau butuh jawaban cepat untuk data besar, maka NN adalah solusi terbaik. Kalau butuh jawaban pasti optimal untuk data kecil, maka BNB adalah solusi terbaik. Oke, terima kasih.